Yudi, yaitu mencari ridha Allah untuk menambah ilmu kita, wabil khusus dalam rangka menambah keilmuan kita, kajian kita tentang Al-Quran. Yang alhamdulillah, insya Allah pada pagi hari ini adalah pengajian sesi kedua, karena sesi pertama sudah terlaksana, yaitu mengenai bagaimana cara mudah dan menyenangkan belajar Al-Quran, yang insya Allah nanti akan dipaparkan lagi oleh Al-Mukarram Ustaz Syairuddin SAG, yang insya Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sekalian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita nanti menyimak baik-baik apa yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Syairuddin. Mudah-mudahan nanti apa yang dipaparkan mengenai keilmuan tentang Al-Quran akan terserap oleh tim kita, yang insya Allah kalau ibu-ibu nanti yang tadinya sudah paham akan menjadi lebih paham lagi, yang belum paham akan menjadi paham, yang insya Allah kalau sudah paham tentang Al-Quran, biasanya di keluarga anak-anak kita nanti lebih dekat kepada ibu-ibu dan meminta untuk diajarkan tentang Al-Quran. Yang mudah-mudahan dengan ibu telah mendapatkan bekal tentang pembelajaran bagaimana cara mudah dan menyenangkan belajar Al-Quran, bisa diterapkan nanti kepada anak-anak kita. Itulah mudah-mudahan Allah memberikan kehidupan untuk kita semua, karena kita mengaji di Masjid Al-Quba ini, datang ke tempat ini dengan ikhlas dan ridho. Mudah-mudahan dengan keikhlasan dan keridhaan nanti kita akan sangat mudah ilmu itu akan terserap oleh alam pikiran kita. Mungkin itu saja prolog dari saya. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Syairuddin SAG untuk dapat menyampaikan paparannya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis muttafaq alaih. Wa qala aydan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Quba dan Allah rahmati muliakan para pengurus semuanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang cerah, tidak terlalu panas, Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk belajar ilmu Allah, ilmu Al-Quran, dan lebih utamanya adalah kenikmatan iman dan Islam yang Allah ucapkan dalam qaul kita, dalam hati kita, sehingga Allah mampukan langkah kaki kita dari rumah, bagi yang berangkat dari rumah ya, sampai ke majlis yang insya Allah penuh barokah. Mudah-mudahan setiap langkah kita ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap langkah kita ini
mudah dan menyenangkan belajar Al-Quran, atau cara mudah dan menyenangkan belajar Al-Quran. Mungkin yang saya paparkan di pertemuan pertama, kami lebih banyak bagaimana belajar itu dirasakan mudah. Barangkali yang menyenangkannya ini belum tersampaikan ya, sehingga saya undang kembali untuk menyampaikan yang kedua ini. Maka fokus kita yang kedua ini, saya ingin menyampaikan bahwa belajar Quran itu sesungguhnya adalah menyenangkan. Kalau kemarin atau Rabi yang lalu saya sampaikan bahwa belajar Al-Quran itu mudah, bukan semata-mata saya berbicara bahwa belajar itu mudah, tapi Allah sudah menjamin kemudahan kita dalam membaca Al-Quran. Allah menjamin kita dalam belajar Al-Quran. Masih ingat ayatnya? Masih dicatat? Nah, masih ada catatannya? Surah apa itu yang kemarin kita pernah tulis? Bahwa Allah itu menjamin kemudahan setiap kita di dalam belajar Al-Quran. Masih ingat? Surah sebelum Ar-Rahman. Kalau surah Ar-Rahman surat yang ke-55. Ya. Surat sebelum Ar-Rahman adalah surah Al-Qamar. Ya. Rabu yang lalu pernah saya sampaikan ayat ini. Dan ini firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Qamar diulang 4 kali. Ya, kalau masih ada catatan yang lalu, pertama di ayat 17, yang kedua di ayat 22, dan yang ketiga di ayat 32, terakhir di ayat 40. Dengan redaksi yang sama, ayat ini terulang 4 kali. Ya, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Wa laqad yassarnal Qur'an. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Kami yang dimaksud ini adalah Allah. Ya. Kok bahasanya kami? Nah, ini bagi yang belum belajar bahasa, kadang-kadang terpikir loh, berarti banyak ini. Bukan begitu. Dalam tata bahasa Arab, ilmu nahwu, Allah biasa menyebut dengan nahnu. Kami berarti ya. Seperti dalam kalimat nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran. Nah, bahasa nahnu dipakai di sini itu memiliki makna ilmu adzam. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, ada istilah namanya nahnu bimakna ilmu adzam. Apa artinya? Kami dalam arti mengagungkan, ya, memuliakan. Sama dengan kita biasanya kalau pernah mendengar ketemu orang yang lebih tua, itu kita nggak mengatakan kamu ente, ya, gitu ya, bukan ente, tapi apa? Antum. Betul ya? Ketemu guru kita, antum gimana kabarnya? Ketemu orang yang sudah lebih sepuh, lebih senior, itu kita mengatakan antum. Padahal antum itu dalam bahasa Arab artinya apa? Kalian, banyak. Tetapi yang dimaksud ini adalah ilmu arif untuk memuliakan. Baik, kembali kepada redaksi ayat yang tadi saya bacakan. Walaqad yassarnal Qur'ana. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Lidzikri fahal min muddakir.
untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil belajar? Berarti dari ayat ini Allah sudah menjamin kemudahan di dalam belajar Al-Quran. Tema yang lalu mudah dan menyenangkan. Kalau memang belajar Quran itu mudah, bagaimana supaya belajar Quran itu dirasakan menyenangkan? Nah, tema kali ini kita lebih fokus bagaimana belajar Quran itu sesungguhnya menyenangkan. Ibu yang dirahmati Allah, sesuatu yang indah itu pasti menyenangkan, betul? Dan biasanya manusia itu senang dengan keindahan. Salah satu keindahan yang bisa kita rasakan adalah sebuah irama. Irama itu menjadikan hidup indah. Lagu itu menjadikan keindahan. Pun dalam membaca Al-Quran. Maka ketika baca Al-Quran dengan irama, itu akan terasa menyenangkan. Coba ibu menjadi makmum kepada imam yang bacanya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai dibaca Fatihah selesai, ditambah surah Al-Baqarah. Satu halaman, dua halaman, kira-kira apa yang dirasakan? Berat nggak mendengarkannya? Berat ya. Tapi kalau kita mendengarkan menjadi makmum, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini irama apa namanya? Ras. Kira-kira lebih enak didengar yang pertama, yang kedua ini. Dan kita mendengarkan menjadi makmum lebih nyaman yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Kita sebagai makmum lebih merasakan indahnya baca Quran itu yang kedua. Ya. Dengan irama ini bacaan Quran menjadi indah dan tentu saja menyenangkan. Lalu apa dasar hukumnya kita membaca Quran itu dengan irama? Ya. Enggak tampil ini ya, baik. Dasar hukumnya adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada sebuah hadis di mana kalau kita pahami dari hadis ini bahwa belajar Quran itu atau membaca Quran dengan suara yang bagus itu sesungguhnya akan menambah keindahan dalam membaca Al-Quran, termasuk keindahan Al-Quran itu sendiri. Anil Barra nggak nampak ya di sini ya. Anil Barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Ya. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'an hasanah. Suara yang bagaimana? Suara yang bagus tentunya, dengan tajwid yang bagus tentunya. Lalu dijelaskan fa inna sautal hasan, karena sesungguhnya suara yang bagus ya yazidul Qur'ana hasanah, akan menambah
menambah keindahan Al-Quran. Ya, ini kata Nabi. Hadis ini dari Imam Hakim dari kitab Al-Mustadrak, ya, halaman 575, juz 1. Zainul Qur'ana biaswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu. Itu memberikan arti bahwa Quran itu dihiasi dengan bacaan. Bacaan yang bagaimana? Yang bagus, suara yang bagus. Bukan dengan cara menghias Quran dengan berbagai pernak-perniknya, kemudian dijadikan mahar di dalam pernikahan. Habis itu dipajang, Quran indah sekali, gitu ya. Dipajang di lemari, tapi nggak dibuka-buka. Bukan seperti itu yang dihiasi Al-Quran, tapi menghias Al-Quran itu dengan cara membaca. Lebih-lebih ketika dijelaskan di dalam hadis ini, fa inna sautal hasan, karena sesungguhnya suara yang bagus, suara yang indah, yazidul Quran hasanah, menambahkan Al-Quran dengan suatu keindahan atau menjadikan Quran semakin indah. Artinya apa? Bahwa baca Quran itu dengan suara yang bagus. Ustaz, suara saya kan serak-serak becek. Apakah bisa menjadi bagus suara kita ini? Apakah jadi indah baca Quran saya? Suara saya pas-pasan ini, Ustaz. Gimana ini? Nah, ini nada-nada yang pesimis yang mestinya dihindari. Kenapa? Karena setiap manusia itu diciptakan oleh Allah dengan keunikan masing-masing. Kalau kita mengatakan suaranya jelek, hati-hati. Yang membuat suara kita siapa? Berarti kita secara tidak langsung mengatakan yang buat suara. Nah, iya Bu ya. Ibu bikin donat, ya, dirasakan enak sebetulnya bagi diri yang bikin itu. Ketika dikirim kepada tetangga, lalu tetangga mengatakan, kok donatnya begini ya, nggak enak, ini kok kurang ini kurang itu. Apa perasaan ibu yang bikin? Sedih ya? Sedih kan? Demikian pula Allah yang menciptakan suara kita, ya, dengan berbagai keunikan. Ada suara serak, banyak penyanyi yang suara serak enak, ya. Banyak suara-suara yang parau, jadi penyanyi juga enak. Maka ketika kita mau belajar, ya, mau berlatih dengan irama yang kita sukai, insya Allah bacaan kita menjadi bagus. Syarat untuk bisa membaca Quran dengan bagus, indah, enak didengar, satu syaratnya yaitu fasih dan lancar dalam baca Quran. Bukan suaranya bagus syaratnya, bukan. Yang paling sederhana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini berirama enggak? Berirama kan? Belagu enggak? Belagu itu berlagu maksudnya ya. Berirama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau ditata sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kok. Coba dikasih kalisus sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang biasa kita baca. Betul ya? Ngaku aja. Kalau kita terus Alhamdulillahirabbil alamin, hanya menambahkan sedikit naik
notnya itu loh turunin sedikit gitu ya, maka akan terdengar suara yang bagus. Tidak lurus saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini hanya butuh kebiasaan ini, ya. Jangan khawatir. Nggak ada yang namanya belajar itu instan. Yang instan hanya Ustaz, adakah metode yang 2 jam bisa baca Quran dengan bagus? Wah. Mungkin kalau bisa bacanya banyak metode. Tapi untuk bisa bagus baca Quran itu butuh yang namanya waktu dan ketelatenan, ya. Baik. Sekarang dalam hal membaca dengan suara yang indah. Nabi itu suka dengan suara yang bagus. Ya. Nabi itu suka dengan suara yang indah. Makanya keluarlah hadis Zaidul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Ini menunjukkan bahwa ayo baca Quran, hiasi Quran dengan bacaan yang bagus, dengan suara yang indah, tajwid yang sempurna, untuk apa menambahkan keindahan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, kita pasti mendengar berbagai irama. Betul ya Bu ya? Berbagai irama. Kita nggak tahu namanya apa irama ini, irama apa ini. Tapi yang kita rasakan itu irama dalam membaca Quran menjadikan hati itu tenang, syahdu, ya. Dirasakan tuh nyaman kita mendengar. Ada irama A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini namanya irama nahawan. Irama apa tuh? Bukan bakwan loh ya. Irama ini yang sedang dipakai grup tahsin saya. Ibu-ibu udah tua-tua juga, udah sepuh ya. Umur 71 yang paling sepuh ada. Dulu ada umur 80-an, 82 kalau nggak salah. Ketika Covid kemarin beliau wafat dan saya sempat menjadi imam sholat beliau, ya. Pakai irama nahawan. Ada juga kelompok tahsin saya itu menggunakan irama Hijaz. Ya. Gimana Bu irama Hijaz? Gak tahu ya? Gak tahu kan? Tapi kalau saya bacakan tahu ini iramanya. Oh iya biasa saya dengar. Jadi gampang seperti iramanya. Ya wardatan. Nah itu iramanya. Kuncinya ya. Kuncinya bagaimana? Penerapannya dari kunci yang tadi saya contohkan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya 3 nada. Ini udah turun kan? Naik lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Habis naik datar. Maliki yaumiddin. Habis datar turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis turun naik lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
umroh ya, umroh itu dituntun dulu. Umroh pertama itu kita dituntun terus, mulai dari tawaf, ya, setelah itu sa'i, ya, kemudian sampai tahallul, dituntun gitu. Umroh yang kedua sudah mulai pede. Umroh yang ketiga, umroh berikutnya saya sendirian berangkat ke Tanjung, naik taksi. Berapa? Kan sana besar orang ngerti semua ya Bu ya. Tapi kita pakai bahasa Arab. Dia minta khamsi, la arba'in atau arba'un. Wah, mau dia, ya. 40 real berangkat sendirian. Umroh sendirian. Habis mikot langsung masuk ke masjid tawaf, ya, tawaf sa'i, tahallul, selesai. Jadi kalau sudah terbiasa mudah. Jadi kuncinya dalam belajar itu harus kontinu. Saya mengatakan mudah begini pun tidak bisa 1-2 kali pertemuan. Makanya ketika ibu mau ngaji ini jadi Masjid Al-Quba, mungkin saya memberi informasi bahwa belajar Quran itu pertama mudah, yang kedua harus dirasakan menyenangkan. Selanjutnya gimana? Ya ngaji rutin. Ya, kalau nggak ngaji dari gimana merasakan mudah? Gimana merasakan menyenangkan? Kita mendengarkan lagu yang pertama kadang-kadang ini lagu apa sih? Yang kedua, kok enak ya lagunya? Yang ketiga, kita ikut-ikutan nyanyi. Ya, berikutnya nyanyi terus kita lagu yang nggak pernah didengar sebelumnya, ya. Karena sudah masuk jatuh hati di sana. Membaca Quran itu kalau sudah jatuh hati, masya Allah, senang dengan irama-irama. Itu dirasakan menyenangkan. Ada irama nahawan dari saya contohkan. Lalu ada irama hijaz dari saya contohkan. Ada irama yang paling mudah itu namanya irama ros. Ini yang dipakai metode yang kami sampaikan setiap saat, ya. Namanya irama ros. Ini paling mudah. Kenapa? Karena hanya naik turun saja, datar naik turun, datar naik turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
namanya apa Bu? Naber. Naber itu hentakan suara yang membedakan sebelum dan sesudahnya. Waladdallin. Bareng. Waladdallin. Amin. Ya. Kan ada doa ya Bu ya. Maka diakhiri dengan amin. Baik. Jadi irama yang tadi kita baca itu namanya irama ros. Itu yang menurut kami di metode tilawat ini yang mudah dirasakan. Dan irama ros ini juga dipakai oleh salah satu imam Masjidil Haram, ya, namanya Syekh Sudais. Tahun 90, tahun 2000-an awal itu populer sekali Syekh Sudais. Saya juga pernah mendapatkan hadiah kaset pita dulu ya Bu ya, kasetnya pita 30 juz. Nah, itu bacaannya Syekh Sudais. 30 juz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang tadi kita baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang beda begitu. Ya, baik. Dari Bu ya. Oke, beda soalnya nggak ada shotgun. Ya, ini kami mau menampilkan menggunakan laptop ini karena ibu belum punya bukunya, ya. Sehingga harus saya tampilkan bagaimana cara mudah belajar Quran dari tingkat yang paling dasar, ya. Dari tingkat yang paling dasar yaitu mengenal huruf. Walaupun kita yang sudah lancar begini, Ibu, kadang-kadang pengucapan setiap huruf masih kurang tepat. Betul ya? Kenapa? Karena huruf di dalam Al-Quran itu
dibaca sesuai makhraj dan sifat huruf. Tidak sekedar makhraj, tapi juga sifat huruf. Tidak sekedar sifat, juga harus makhrajnya benar. Nah, ini yang perlu kita benahi dari yang paling dasar, mengenal alif dan ba. Contoh, kita membaca huruf ba. Beberapa daerah kadang-kadang ba-nya terpengaruh dengan logat daerah. Ada yang baca be, ya. Mau kemana? Mau ke Bandung. Ba-nya pakai kembali. Mau kemana? Mau kembali. Belum berangkat kok kembali. Bali itu ada loh yang setelah Banyuwangi nyebrang, itu Bali, nah, gitu kan? Ini yang seringkali kadang-kadang dialek daerah tertentu, logat daerah tertentu itu mempengaruhi kualitas bacaan, gitu ya? Ada orang baca tak, ada yang lidahnya tak itu masuk ke dalam tak. Ada yang sesuai dengan makhraj dan dia menggunakan sifat yang namanya hams. Apa hams? Berdesis. Ya. Oh. Waduh, kelihatan nggak Bu ini? Iya, kita mandangnya dengan hati dan pikiran yang jernih. Oke. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada yang namanya. Ini kalau ini tadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Barra radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini yang tadi saya kutip hadisnya ya, Zainul Qur'ana bi aswad. Yasilah Al-Qur'an dengan suara. Fa idza sawta hasan yazidul Qur'an hasan. Karena sesungguhnya suara yang bagus akan menambah Al-Qur'an dengan keindahannya, ya. Nah, kemudian ini yang mau saya sampaikan. Nah, irama di dalam membaca Al-Quran. Ini manfaatnya. Enggak ada. Oh iya. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan irama itu memiliki manfaat-manfaat di dalam membaca Al-Quran. Pertama, bahwa dengan irama itu mendukung kebenaran dan kemudahan dalam belajar Quran, dalam membaca Al-Quran. Bagaimana kita dirasakan mudah dan mendukung kebenaran membaca Quran dengan irama? Saya contohkan dengan membaca Bismillah. Membaca Bismillah dengan irama tentunya yang tepat ya, dalam bacaan yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan lebih mudah menghitungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca dengan sekali ayun. Membuka, menutup telapak jari tanpa ada jeda. Gampang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Coba bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan jedanya terlalu lama. Contoh, membukanya jangan terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan enggak? Kepanjangan. Cukup membuka langsung menutup kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya kan mat arli sukun lebih dari 2 harokat boleh, 4 harokat atau 5 harokat sampai 6 harokat boleh, atau
atau 6 harokat juga boleh. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca Quran dengan irama itu menyeimbangkan otak kanan otak kiri. Otak kiri biasanya untuk berpikir ya Bu ya. Nun sukun atau tanwin bertemu tak, ini hukumnya apa? Ihfa, berpikir. Ya, jadi kalau fathah berdiri dibaca panjang 2 harokat. Ini kalau fathah diikuti alif tidak diikuti hamzah sukun maka dibaca 2 harokat. Ini kalau ada harokat kasroh bertemu ya sukun tidak diikuti hamzah sukun maka dibaca 2 harokat. Oh, kalau ada fathah bertemu alif ketemu hamzah lagi dalam satu kalimat maka dibaca 5 harokat. Mad wajib mutas. Kira-kira bingung nggak? Iya, ini berpikirnya otak kiri itu. Tapi kalau dibaca dengan irama minas samai, oh begitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, yang tadi dalam pikiran kita itu panjang 2 rakaat ini itu, ternyata kalau dibaca dengan irama, oh ternyata gampang, mudah. Ya, jadi dengan irama menyeimbangkan otak kanan. Yang ketiga, membuat semarak dan semangat dalam membaca Al-Quran. Jujur ya, kita mendengarkan baca Quran yang bagus, kita lebih semangat ya. Menjadi makmum juga harus semangat ya. Apa terasa semangat ya? Beda dengan kalau kita membaca imam yang bacaannya suaranya serak-serak apa tadi? Ya. Ini secara manusiawi kita merasakan berbeda. Ya. Kemudian yang berikutnya tentu saja ini yang sebelum yang kelima ya, yang keempat membuat daya ingat kuat. Jadi manfaat irama itu membuat daya ingat kuat. Hafalannya menjadi kuat. Orang kalau menghafal Quran, cek aja di pondok-pondok Al-Quran yang tahfidzul Quran, mereka yang menghafalkan itu mereka dengan irama. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Yang kemarin kita hafal apa? Coba kalau dihafalkan nggak pakai nada. Berat. Ya. Makanya kenapa para ulama di dalam menyusun kitab itu beberapa ya ilmu, beberapa funun ya cabang-cabang ilmu itu dengan cara syair. Ada namanya matan Jazariyah di ilmu tajwid ya. Ada kalau dalam ilmu bahasa Arab itu ada Ibriti. Naik lagi namanya Alfiyah Ibnu Malik. Wala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Nah, itu kan pakai ram. Kemudian ada juga Jawahirul Maqdud. Hidayatus Sibyan, Tuhfatul Atfal itu pakai ram. Di bidang akidah ada Aqidatul Awam. Ya, kalau kita mondok pesantren atau anak-anak kita, itu mereka akan mengenal kitab-kitab yang tadi saya baca. Ya, itu dibacanya dengan imam. Menghafal beberapa rumus karena tata bahasa itu terdiri dari rumus-rumus juga, kaidah ya sebetulnya. Tapi untuk menghafalnya itu lebih mudah dengan irama. Karena tadi menjaga kemudahan dan membuat daya ingat kuat. Kemudian yang terakhir, kalau kita membaca Quran dengan irama, itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaidul Quran bi aswatikum fa inna sawtal hasan yazidul Quran hasan. Ada juga hadis Nabi riwayat Abu Dawud. Ya, malam yatawunna
falaysa minna. Ini berat sekali ya. Barang siapa yang tidak membaca Quran dengan lagu, dengan irama, maka dia tidak sempurna menjadi golongan kami. Wah. Tapi jangan khawatir, ibu baca pasti berirama. Nah sekarang saya ingin menunjukkan ya, bagaimana sih mudahnya baca Quran dimulai dari huruf-huruf yang paling dasar. Huruf-huruf yang paling dasar itu contoh kita belajar A dan B. Ya, ini bacanya apa? Aba. Kalau baca gimana ini? Aba. A. Ini baba. Aba. Wah, ini kalau kita baca begini kayaknya agak berat ya. Maka kalau kita baca dengan irama itu akan lebih menyenangkan. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aba. Bisa? Aba. Bukan aba. Berapa anak yang keluar dari ngaji Quran pulang? Kenapa enggak mau pulang? Gurunya marah-marah, Bu. Loh, gurunya marah-marah gimana? Bacanya aba. Ba. Tadi itu bukan marah-marah ini ya. Tapi kalau kita baca dengan irama aba, gak ada kesan marahnya tuh gak ada. Contoh ya, baris 2. A ba ba aba. Coba bareng. Tuh, ini ya. Sama kan dengan yang tadi. Ba aba ba. Coba. Untuk yang 2 kalimat. A belum. Satu baris. A ba ba ba. Ba ba a ba a. Sama ya, yang bawahnya gimana nih bacanya? Aba ba ba aba. Kalau bawahnya alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Ayo. Kalau nggak ada harokatnya berarti itu nama huruf. Kalau yang panjang begitu namanya alif. Ya. Kalau ba nama hurufnya apa? Ya ba juga. Ya, tapi cara pengucapan alif dan ba ini harus sesuai makhraj dan sifat. Kalau di dalam huruf Al-Qur'an alif yang berharokat namanya hamzah. Karena alif itu sebetulnya tanda atau huruf mad. Tapi Quran Indonesia menggunakan alif, sama sebetulnya, hanya penulisan yang sedikit berbeda. Bagaimana cara mengucapkan alif? Dia harus berada di makhraj tenggorokan paling bawah. A, I, U. Lalu cara pengucapannya harus sifatnya syiddah, terputus suaranya. A, I, U. Gak boleh A, I, U. Gak boleh. Mukminin. Gak boleh mu. Gak boleh di ayat begitu. Ya. Ba punya sifat namanya syiddah juga, terputus suaranya. Ba, bi, bu. Terus yang kedua, ba itu tidak boleh berdesis alias jahar. Gak boleh ba gitu ya. Bi agak boleh. Ba, bi, bu, ba. Ya, ini saya hanya menginformasikan sekilas kayak gini.
ya. Karena ternyata jam menunjukkan pukul masih ya 10 ya. Sampai jam berapa sih? Baru jam 10. Berarti 2 jam lagi ya, Bu ya. Untuk makan siang maksudnya ya. Baik. Ini baru A dan B. Contoh ya. Nah, ini sebetulnya ada rumus lagunya, Bu. Ini terlihat. Nah, ini apa ini? Data. Ini naik, ini turun. Ya, data naik turun. Ini kursornya dari ya, original ya. Ini pen. Oke. Ini apa, Bu? Data. Ini ini ya, tapi nggak begitu bacanya. Baik, bukan begitu. Ini rumus, ya, rumus lagu Ros. Yang pertama ini adalah data. Coba bareng-bareng. Data naik turun. Data naik turun. Jadi yang pertama apa? Dua. Oke, kalau saya menunjukkan angka 1 apa? Dua. Ya, kalau ini apa, Bu? Turun. Ulang lagi tadi. Jangan turun. Itu milik data, jangan dipakai turun. Ini apa ini? Naik. Ini data. Bukan. Data naik. Data naik turun. Lagi. Data kalau diurut bisa ya. Jadi ibu sukanya diurut ini ya. Coba diulang. Ini apa nih? Naik. Ini turun. Ini saya contohkan bukan surat. Ini doa mau belajar. Allahumma anfa'na data. 1, 2, 3. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Bima 'allamtana. Aduh, naik sama. Wa 'allimna ma yanfa'una. Wa 'allimna ma yanfa'una. Itu nadanya turun. Sama ya. Data naik turun. Allahumma anfa'na bareng. Bima 'allamtana. Wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na, ya Allah berikan manfaat bagi kami bima 'allamtana, terhadap apa yang Kau ajarkan pada kami. Karena sudah Allah yang mengajarkan kita ya, ilmu Al-Qur'an. Wa 'allamal Qur'an ya. Wa 'allimna ma yanfa'una, ya, berilah pengetahuan pada kami ma yanfa'una, apa yang bermanfaat bagi kami. Jadi intinya kita memohon ilmu yang bermanfaat. Kenapa kok ilmu yang bermanfaat kita ingin memiliki ilmu tersebut? Karena salah satu amalan yang tidak akan terputus sampai kita meninggal dunia
adalah ilmu yang bermanfaat. Tadi kalimat atau kunci nada datar naik turun itu ada rumus yang harus diterapkan di sini ditilawati. Ini angka 1 namanya kalimatnya cuma 1. Kalau kalimatnya cuma 1 berarti nadanya yang ketiga. Apa nada yang ketiga? Bukan. Apa nada yang ketiga? Turun. Bukan. Turun. Turun nada yang ketiga. Apa nada yang ketiga? Turun. Itu maksud dari angkot. Turun. Jadi nada yang ketiga itu adalah turun. Kemudian kalau 2 berarti menunjukkan kalimatnya ada 2. Berarti di sini nadanya apa? Naik, turun. Nah, itu. 3 kalimat berarti datang, naik, turun. Wah, gampang Ibu ya. 4 kalimat. Datang, naik, turun. Naiknya berapa kali? Tapi tetap harus turun. Iya. 5 kali. 5 kalimat. Datang, naik, turun. Di akhir mesti turun irama. Ini filosofi kehidupan. Setiap orang terakhir pasti harus turun. Mau naiknya berapa kali terakhirnya harus turun. Oke, maksud daripada rumus ini apa sih? Tadi yang sudah kita bacakan. Ini kan nadanya, ini kan cuma 1 kalimat ya. Berarti nadanya apa tadi? Saya ulangi lagi. Tuh. Kalau 1 kalimat apa di sini? Bukan turun. Turun. Sehingga kalau kita baca ini abah lagi abah sama dengan nada apa tadi? Turun. Apa ini? Abah. Nadanya apa tadi? Turun. Bacaannya abah. Rumusnya turun. Gampang kan? Kalau 3 kalimat, rumusnya dulu. Datang, naik, turun. Berarti baca gimana? Loh, gak dituntut aja udah bisa ini ya. Pulang-pulang sudah bisa ngajarin anak di rumah. Ya, alhamdulillah. Tapi maaf ya nak ya, ngajarnya baru abah saja. Karena mama materinya baru itu. Kalau 2 kalimat, naik, turun, berarti baca gimana? Berarti bawahnya bawahnya lagi wah, sudah bisa ternyata ya. Itu ya 3 kalimat. Ya, namanya sekali ketemu pasti lupa. Ya, Ibu kenalan dengan orang asing. Pertama, siapa namanya? Saya Indah Pertiwi. Mohon maaf kalau ada yang sama ini ya. Saya Bu Susi Sulistiawati. Besok ketemu lagi belum tentu ingat. Betul ya? Siapa ya kemarin ya? Lupa saya namanya ya. Karena baru pertama ketemu. Sama kayak begini, baru pertama ketemu. Selanjutnya lupa. Besoknya masih lupa juga. Besoknya lagi agak-agak lupa. Besoknya mulai ingat. Besok lagi makin ingat. Ya. Baik. Kalau ini dibacanya nama huruf. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Datang naik turun.
Coba bareng. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Oke, sekarang saya tunjukkan penerapan 4 nada. Kalau 4 nada apa tadi? Datang, naik, naik, turun. Ini 4 kalimat kan? Ini 4 kalimat. Berarti bacanya hi, hina, farihina. Ayo. Hina, farihina, turun. Ini ya. Binun, mubinun. Ya, mubinun bukan mubina. Contoh lagi ya. Ini misalkan, ini lam sukun ketemu lam hidup, maka bacanya diganti dengan tasdid. Salla. Maka huruf yang bertasdid hakikatnya adalah 2 huruf yang sama. Yang pertama sukun asli, yang kedua hidup. Seperti ini. Salla, ya. Salla sama dengan salla, sallama. Bareng. Salla sama dengan salla, sallama. Ini sama dengan rumus datang, naik, naik, turun. Coba kita baca yang bawahnya. Sabbata, fabatha, faddola, farroha. Coba bersama. Sabbata, fabatha, faddola, farroha. Dibaca dengan 4 nada, tapi inti pelajarannya adalah pada kalimat yang bertasydid. Ya, bagaimana cara membaca kalimat yang bertasydid? Itu dengan cara ditekan cara bacaan. Ya. Sampai pada kalimat yang panjang 5 kalimat. Masih ingat ya rumus 5 kalimat gimana bacanya? Datang, naik, 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 turun. Ya. Pulang dari sini sudah bisa ngajarin rumus lagu datang, naik, turun. Coba kalau kita baca 5 kalimat, datang, naik, 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 turun. Yaqinun itu sama dengan datang, yaqinu, naik, yaqinin, naik, yaqini, naik, yaqin, turun. Sama dengan datang, naik, 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 turun. Coba bareng. Yaqinun, yaqinu, yaqinin, yaqini, yaqin. Bawahnya saburun, saburun, saburin, saburi, sabur. Apa sih yakin itu? Mantap, percaya ya. Jadi kalau kita belajar sesuatu harus yakin. Apa artinya saburun? Sabar. Selain yakin kita harus sabar. Karena kalau nggak sabar, nggak bisa belajar. Lupa terus. Nggak sabar, udah lupa, ditinggal sudah. Akhirnya tidak bisa. 6 syarat menuntut ilmu menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini sebagai selingan ya dari materi ini. Apa 6 syarat itu? Ini terangkum dalam sebuah syair ya, dalam kitab Ta'lim Muta'alim ya, karya Ibnu Jarnuzi, Syekh Ibnu Jarnuzi. Sayyidina Ali pernah mengatakan, ala la tanamul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'i
Ala la tanalul ilma. Ingatlah engkau tidak akan memperoleh ilmu. Ingatlah engkau tidak akan memperoleh ilmu. Itu kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini terkenal sahabat yang cerdas. Ya, kalau kata Nabi, ana madidatul ilmu wa aliyun babiha. Ya, atau babah. Saya kotanya ilmu, pintunya ada di Ali. Makanya wajar banyak sekali kutipan-kutipan Sayyidina Ali dalam hal ilmu, ya. Ingatlah engkau tidak akan memperoleh ilmu. Ilmu apa aja? Termasuk ilmu Al-Quran. Allah la tanalul ilma illa bisittati. Terutama ilmu agama, ya. Sa'umbika an majmu illa bisittati, itu kecuali, berarti ada harapan mendapatkan ilmu, ya. Kecuali apa? Illa bisittati, dengan 6 syarat. Yang pertama apa? Sebelum yang pertama kata Ali, sa'umbika an majmu'i habibayani. Yang aku kumpulkan dan akan aku jelaskan, terangkan berikut ini. Yang pertama apa? Dzakain. Apa dzakain itu? Cerdas, berakal. Kita semua cerdas. Kita ini punya akal, ya, punya akal pasti cerdas. Cuman akal itu diasah apa tidak? Sama dengan pisau. Alatnya sudah ada, diasah apa tidak? Ini yang membedakan, ya, kecerdasan dengan kurang cerdas. Tetapi ketika punya akal itu sesungguhnya adalah cerdas. Berarti modal pertama kita sudah dapat, ya. Karena kalau orang yang tidak berakal nggak mungkin ibu ada di sini, ya. Ini yang di sini pasti berakal. Yang pertama dakain, wahirsin. Yang kedua adalah semangat, rajin. Menuntut ilmu gak rajin, gak semangat, sulit memperoleh ilmu. Wastibarin, yang ketiga. Apa wastibarin? Istibar itu artinya sabar. Jadi harus ada kesabaran. Kalau gak sabar, gak bisa memperoleh ilmu, ya. Anak belajar jalan, dia sabar. Jatuh, dia jalan lagi enggak? Jalan lagi, sehingga dia bisa berjalan. Anak belajar naik sepeda, jatuh. Kalau dia setelah itu dia nggak sabar, aduh mah saya nggak mau naik sepeda, udah nggak mau. Tentu saja dia tidak akan bisa naik sepeda, karena dia sabar bisa. Yang keempat apa? Wabul gotin, ada materi atau modal yang memang harus dikorbankan, ya. Entah itu naik angkot, entah itu membayar pelajaran, membeli buku, entah itu iuran dan sebagainya. Bulu kok. Makanya wajar ya pesantren atau sekolah itu ada bayarnya, karena memang syaratnya itu. Bulu kok. Tapi masalah mahalnya itu tergantung. Yang kelima, wa irsyadi ustadzin, harus ada irsyadi ustadz, petunjuk guru. Kalau belajar agama nggak ada gurunya, maka ilmunya apa? Setan, lebih banyak tersesat. Memaknai kalimat yang tadi saya bilang, nahnu nazarna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran. Berarti Allah itu banyak. Itu kalau nggak ngerti tentang bahasa, karena dikaitnya hanya dengan akalnya saja, tidak ada petunjuk guru, maka dia akan tersesat. Yang keenam, waktu lizamani, panjang masanya. Makanya belajar Quran atau belajar yang lain, kata Nabi apa? Dari sejak buaya, minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Itu belajar. Ya, yakinun, yakinun, yakinu, yakini, yakini, yakin. Jadi belajar Quran itu harus yakin, gitu ya. Soburun, soburu, soburin, soburi, sobur. Harus sabar. Ini contoh penerapan 5 kalimat. Tuh, ada jilid 1 dan seterusnya. Panjang ini. Ya, berliku-liku jalannya. Aba, aba. Nanti kalau sudah masuk ke jilid 2, sudah mulai bacaan panjang. Mulai ditata bacaan panjang.
Dibaca ya. Contoh ya, ini ba, ta, dan sa. Ini kalau warna merah berarti fokus pada pelajaran ini ada di huruf ta dan sa. Ta makhrajnya di ujung lidah menempel ujung gigi seri atas. Ta makhrajnya di mana? Ujung lidah. Nah, kalau kita julurkan ujung. Ujung menempel ujung gigi seri atas. Ujungnya lagi. Ya. Ta. Ta. Ta itu. Dan ada hapesnya. Tapi tidak terlalu banyak. Jangan terlalu. Hapesnya itu yang sedang-sedang saja. Ta. Gitu ya. Kalau ta di mana makhrajnya? Makhrajnya ta ada di sama ujung gigi seri atas. Kalau ta itu di ujung gigi, ya, di ujung gigi ta. Kalau ta tadi di ujung gigi di pangkal, maaf ya, saya koreksi, di pangkal gigi seri atas. Kalau tak ujung gigi ketemu ujung, di ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Saya ralat ya. Tadi yang tak itu ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Kalau tak ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Ya, jadi kayak mau kayak mau digigit tak. Kalau tak lebih masuk tak. Kalau tak ya, ta. Bedanya sedikit. Ujung kalau ta ketemu pangkal gigi seri atas. Kalau ta ujung ketemu ujung gigi seri atas. Dan dibacanya sama-sama berdesis. Sa. Maka kalau kita baca batasa, ayo. Batasa. 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 Ini rumus yang dipakai apa ini nadanya? Turun. Awas jangan turun. Batasa. Bareng. Batasa. Bata. Taba. Ata. Bata. Taba. Ata. Terus. Saha. 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 Tabata. Tataba. Sasaba. Batasa. Sabaka, sasasa, ta'asa, ba'asa, ta'alika, ta'alikba, ta'alikba. Alhamdulillah. Ulang dari sini ngajarin anak-anak sampai huruf ta dan sa. Sudah bisa baca, maka pelajaran ini gunakan untuk bagaimana cara mengajar. Belum bisa baca, maka rasakan bahwa baca Quran itu dimulai dari huruf-huruf yang terangkai dengan bacaan yang mudah sebetulnya. Ya. Jadi diambil positifnya aja. Ustadz itu kan dasar sekali. Iya. Bagi yang sudah bisa baca lancar, iya. Tapi diambil hikmahnya apa? Untuk bisa mengajarkan dengan cara yang mudah. Gitu ya. Karena kata Nabi, mukadimah saya tadi di awal apa? Hadis Nabi SAW bahwa orang yang terbaik menurut Nabi adalah orang yang di dua posisi. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian kata Nabi, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi bagi yang sudah lancar, jangan disimpan ilmunya. Ya, tapi ajarkan supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ustaz, saya kalau daftar jadi guru Quran susah waktunya, nggak ada waktunya. Ibu punya anak? Punya. Ibu bisa ajarkan anaknya itu. Anak saya udah gede-gede, cucu, ada cucu, ada. Ibu bisa ngajarin cucu itu. Mengajarkan anak, mengajarkan cucu perlu daftar nggak menjadi guru Quran? Nggak perlu kan? Tapi kalau kita mengajarkan Al-Quran pada anak cucu kita,
apakah kita disebut guru Quran? Iya, karena predikat guru Quran itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka nggak perlu ribet, ya. Menjadi guru Quran sebagaimana Nabi bersabda, orang yang terbaik itu kita tidak perlu daftar ke lembaga-lembaga. Cukup mengajarkan anak cucu kita. Menambah luas lagi murid-murid kita, undang anak cucunya, tetangga-tetangga kita. Jadilah guru ngaji di lingkungannya. Alhamdulillah. Banyak ya orang-orang yang akhirnya juga mengajarkan Al-Quran. Dan kebutuhan guru Quran itu luar biasa banyak. Sekarang kita sedang berpacu ya dengan apa? Jumlahnya anak setiap bulan mungkin ya, atau setiap minggunya. Dan itu membutuhkan banyak guru. Ya. Makanya tugas kami ini bagaimana mewujudkan atau mencetak para guru-guru Al-Quran. Alhamdulillah ya, murid tahsin, ibu-ibu sebagian itu ada yang sudah menjadi guru-guru Al-Quran. Tadinya masih malu-malu ngajarin Quran. Kalau sudah lancar baca Quran, jadilah guru Al-Quran. Ya, saya kan ibu rumah tangga, enggak apa-apa. Ibu rumah tangga yang mengajarkan Al-Quran itu luar biasa. Predikatnya sebagai orang yang terbaik kata Nabi, yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran. Baik, ibu dan bapak Allah. Barangkali kajian hari ini itu ya yang akan saya sampaikan. Silakan bagi yang mau bertanya, kami buka pertanyaan.